Berikutnya teman-teman, hari ini kita juga kedatangan tamu yang kita mungkin saya cuma tahu tokonya, cuma tahu restorannya, baru kenal ini. Hari ini melihat Bapak Chandra ini secara langsung. Jadi Bapak Chandra akan memberikan satu dua kata untuk bagaimana mungkin teman-teman bisa dengan ilmu bisnisnya nanti. Nah, kami memberikan tempat dan waktu kepada Bapak Chandra. Silakan. Oh. Dan silakan tepuk tangannya dulu, Pak. Saya nggak usah pakai mic, nggak usah. Suara saya mungkin bisa kedengaran semuanya. Sungguh merupakan satu kebanggaan saya bisa di sini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk berbicara di sini. Sebetulnya saya anggap saya tidak layak lah berbicara di sini. Saya tidak layak. Saya ini orang tua, bukan milenial lagi. Tadi sebelum saya datang dari San Sepo, saya sudah hampir 30 tahun di Hong Kong. Saya nggak tahu mau kemana jalannya. Lucu kan? Jadi mungkin singkat cerita, sebetulnya saya ini juga seorang TKI. Ya, saya dilahirkan dari TKI. Ya, sehingga saya itu sangat keberatan ketika TKI itu diremehkan, ketika TKI itu dilecehkan, ketika TKI itu disebut budak. Hati saya nangis, saya keberatan banget gitu. Sungguh, ya bagaimana saya bisa keberatan kalau saya sendiri yang keberatan, orang lain sementara nggak mau peduli saya, ya kan? Justru tadi saya ketemu dengan Pak Mega, saya bilang di luar dugaan, dunia ini sudah berubah. Oke, dunia ini sudah berubah. Siapa yang sangka ada pandemi? Oke, kita punya problem yang sama di seluruh dunia. Siapa yang sangka kasino Makau bisa tutup? Ya kan? Siapa yang bisa sangka lockdown? Ya kan? Nggak ada yang bisa menyangka. Saya percaya Tuhan yang Maha Kuasa, hanya Dia yang tahu. Saya ada di sini juga Tuhan yang suruh saya datang untuk berbicara lah di dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Mungkin saya nggak bisa melanjutkan kata-kata yang lebih banyak dari ini, tapi saya salut dengan kalian yang ingin maju. Ya, satu hal yang saya harapkan kita sebagai bangsa Indonesia, jangan kalah bersaing dengan orang asing. Ya, jangan kalah bersaing dengan dunia luar. Kita tunjukkan bahwa Indonesia juga hebat gitu loh. Ya, itu. Ya kan saya bisa di sini. Indonesia juga hebat. Bagaimana supaya kita bisa ciptakan Hong Kong ini bisa punya Indonesian Town. Ya, bagaimana kita bisa ciptakan di Malaysia juga ada Indonesian Town. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan di Singapura juga ada Indonesian Town. Ya kan? Di Korea juga ada Indonesian Town. Di Taiwan juga ada Indonesian Town. Ya kan? Kita bersaing lah, fight sama orang luar. Jangan hanya kita itu sebagai, ya mohon maaf, sebagai pekerja aja, sebagai penonton dalam hal ini. Ya kan? Ya, kita tunjukkan dong. Orang bisa, kamu juga bisa. Ya kan? Orang Indonesia itu tidak kalah hebat. Ingat, jangan karena kalian miskin, tak punya apa-apa, hindar. Ya, saya kasih tahu, manusia itu mempunyai keunikan. Ya, keunikannya apa? Orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya. Ya kan? Sama, kita sama-sama saling membutuhkan. Ya kan? Jadi nggak usah minder. Ya, kita nggak punya, belajar. Saya berjuang bagaimana bisa mendapatkan KTP Hong Kong dari domestic helper. Saya berjuang mati-matian itu. 2 tahun saya berjuang, saya berdarah-darah saya untuk memperjuangkan seorang KTP Hong Kong. Saya ditolak di imigrasi. Saya nggak mau menyerah. Saya tidak mau menyerah. Saya lawan terus. Saya merasa saya mampu. Saya tidak melanggar hukum. Saya tidak mau diskriminasikan seolah-olah saya DKI tidak bisa menjadi pedagang di sini. Ya saya berjuang, saya tunjukkan, akhirnya saya mendapatkan KTP Hong Kong. Berbeda dengan kalian yang mungkin cewek, mungkin bisa nikah sama sini, bisa dapat KTP sini, lebih mudah dibandingkan saya. Lah saya coba bagaimana? Apakah saya mau nikah sama orang sini? Nggak mungkin kan?
Iya kan? Mungkin aja. Oke, mungkin aja. Tapi jodoh mengatakan lain. Oke, jodoh yang berbicara. Ya, jodoh yang berbicara. Ya kan? Jalan hidup kita tidak sama. Ya, ya mungkin saya kira ada yang ingin mau bertanya. Kira-kira saya dengan senang hati, sama saya nggak tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan. Saya ada di sini untuk mewakili, saya ngomong, ya kan, tanpa sebab kan nggak mungkin sama saya ngomong aja kan ada gunanya kan, benar nggak? Saya ingin supaya kalian undang saya itu ada manfaatnya, ada faedahnya. Jangan saya hanya datang ngomong-ngomong aja, saya kan bukan bintang film, Mbak. Saya juga sudah tua, ya nggak? Kalau saya bintang film mungkin nebeng-nebeng foto lah, ya nggak? Saya juga sudah tua, ya kan? Ya, cuman saya senang, saya berkumpul sama sesama TKI karena saya lahir sebagai TKI. Itu aja. Apa yang saya sebutkan tadi itu, mari kita sama-sama ciptakan bagaimana Indonesia hebat. Itu aja. Ya. Itu aja. Ayo, ada yang mau tanya? Saya tunjuk dulu ya. Angkat tangan lagi, Mbak yang pakai topi pink, silakan. Siapa namanya dulu? Namanya lalu pertanyaannya. Nama. Berdiri, Mbak. Selamat siang dan terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya sama Bapak Chandra. Bagaimana Bapak yang sudah mengalami PKI sebelum kami semua dan berjuang untuk memperjuangkan rasa kemanusiaan kami sebagai selayaknya persaudaraan kita di Hong Kong, untuk memulai berdiri memperjuangkan seperti Bapak seorang pembisnis yang bisa usaha di Hong Kong dengan cara yang mungkin tidak mudah. Itu yang bisa di-sharekan kepada kami supaya karena mungkin jalan hidup kita masing punya jalan masing-masing berbeda. Dan saya mau belajar apa yang sudah Bapak lewati selama ini dan membuat Bapak sampai seperti sekarang. Terima kasih. Oh iya, ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik, sangat bagus ya. Mengingat saya kembali perjuangan hidup saya 25 tahun yang lalu. Ya, 25 tahun yang lalu saya berjuang. Waktu itu saya berjuang yang ada di benak saya pada saat itu. Bagaimana supaya saya bisa punya uang? Oke, itu yang pertama. Bagaimana saya bisa merubah status saya? Oke, bagaimana supaya saya tidak didamaikan orang? Ya kan? Di situ saya berpikir bahwa saya ingin maju, saya ingin sukses. Yang saya tanya sendiri ya jawab sendiri. Karena saya pernah hidup miskin, ya, saya pernah hidup menderita. Jadi apa yang saya alami sekarang ini 25-30 tahun yang lalu saya sudah alami. Jadi tidak perlu cerita, saya sudah tahu. Karena sama, ya kan, kita TKI ya sama, ya kan. Nah, setelah itu saya berpikir, saya mulai pikir saya harus dagang nih, ya kan? Lalu bagaimana saya harus dagang, ya kan? Saya mulai pikir lagi, saat otak saya satu hal mungkin buat masukan kalian. Ketika kita mau dagang, kita harus tahu betul sasarannya, dengan siapa kita berhadapan. Saya melihat banyak sekali Ibu Tania kasih saya itu satu bendel itu. Saya merasa Ibu Tania juga mempunyai hati untuk kalian. Luar biasa Ibu Tania. Saya datang sebetulnya karena menghargai beliau untuk kemari, ya. Sungguh. Jadi saya berpikir, waduh, satu gebak pertanyaannya menarik. Jujur saya disuruh jawab. Semuanya bagus, ya kan? Semuanya bagus, semuanya menarik. Jadi saya nggak bisa jawab. Apa yang saya mau jawab? Semuanya pintar, jago, ya kan? Namun ingat, satu hal yang kamu harus ingat. Tadi saya kembali lagi ngomong yang tadi bagaimana cara kita dagang. Kita harus lihat lawan kita itu siapa. Kita perhatiin kebiasaan hidup manusia. Itu aja. Kebiasaan hidup manusia itu apa? Dia kan pasti butuh makan. Ya Allah. Oke? Oke, kalau sekarang itu saya udahlah zaman kuno lah, katanya nggak gitu lah. Saya dibilang kuno juga nggak apa-apa kok. Ya kan? Tapi yang jelas saya nggak kuno, nggak mau dibilang kuno. Orang mencap saya kuno silakan, ya kan? Oke? Pada satu saya berpikir, oh kamu orang ini butuh nasi. Pertama di benak saya butuh nasi, tapi saya nggak punya modal, saya nggak punya uang. Bagaimana saya harus dagang, iya kan? Saya bingung lagi nih. Terus saya pikir lagi, oh saya harus cari bos.
Saya harus cari bos. Bagaimana cara cari bos? Saya tawarin dia, boleh nggak saya minta tolong kamu? Saya mau jualkan nasi kamu, nanti laku baru saya bayar. Dari situ saya mulai jualannya. Saya masih ingat betul sejarah perjuangan saya itu. Sampai saya nangis-nangis tuh saya jualan itu waktu itu. Nggak ada yang tahu, hujan kehujanan, panas ya kepanasan, dinginnya kedinginan. Nggak ada yang tahu saya nangis. Ya, saya berjuang mati-matian itu. Ya kan? Jangan sekira saya ada hari ini, saya dapat terjatuh dari langit. Jangan kira seperti itu. Saya mati-matian berjuang. Ya, habis-habisan. Makanya saya senang salut sama orang yang pantang menyerah. Saya salut. Tapi kalau kalian menyerah, mending jangan berteman sama saya. Gak ada gunanya. Saya cerita pun gak ada gunanya. Karena yang bisa menolong hidup kalian bukan saya. Saya bisa ceritakan, kalau kamu gak mau dengar kan percuma. Oke? Yang bisa menolong diri kamu ya diri kamu sendiri. Gitu loh. Selama kita jalan di atas kebenaran, jangan takut. Fight saja, jalan terus. Oke? Nah, waktu itu saya jual nasi. Bos itu bilang, oke, nggak apa-apa. Wah, lakunya minta ampun, Mbak. 100 kali saya bawa pakai kereta, 200 yang habis, 300 yang habis. Iya kan? Dapat saya untung. Terus saya pikir lagi, apalagi yang kalian butuh sekalian itu, tukar rupiah. Iya kan, saya kepikiran waktu itu, tukar rupiah. Terus bagaimana saya dapatkan rupiah? Saya cari pedagang yang sering datang ke Hong Kong. Bos, saya bilang, mau nggak kamu bawain saya rupiah, saya kasih Hong Kong dolar. Dari sana saya mulainya, Mbak. Oke, ini riwayat hidup saya, sejarah saya ceritakan. Nah, terus punya modal lagi, dapat untung kan? Selalu satu-satunya jalan. Mau jadi pedagang itu, hidup kita itu harus hemat. Ingat. Kedua, mau jadi seorang pedagang itu, yang kita jaga itu apa sih? Kepercayaan. Kalau kita mau dagang, tidak punya kepercayaan, sudah jangan jadi pedagang. Ya, jangan karena kamu tidak akan berhasil. Sama halnya kamu pecahkan nasi piring kamu sendiri, rezekinya kamu pecahkan. Sepintar apapun kamu, orang nggak lihat pintaran kamu, banyak orang pintar. Iya kan? Orang yang lihat itu apa sih? Iya kan? Kepercayaan aja kan? Karena dia percaya. Gitu lah, ya kan? Ya, dari situ saya mulai pelan-pelan, Mbak. Singkat cerita, setelah saya dapat uang, saya rubah status saya. Saya beli, waktu itu kebetulan ada peraturan baru dari pemerintah Hong Kong menawarkan untuk orang asing yang mau masuk ke Hong Kong dengan uang waktu itu 6 juta Hong Kong dolar. Waktu itu saya sudah punya 6 juta dolar. Gitu loh. Nah, disitulah saya mulai ajukan visa. Nah, seperti itu. Tapi itu pun ajukan visa ditolak juga sama imigrasi 2 tahun. Akhirnya surat saya ajukan keberatan, saya cari senior lawyer untuk bantu saya, kirim suratnya langsung ke gubernur Hong Kong. Ya kan? Hong Kong kan bagus, fair hukumnya. Filenya saya dibuka lagi. Bahwa dianggap imigrasi Hong Kong mendiskriminasi orang kecil. Ya kan? Bahwa nyata-nyata saya punya 6 juta Hong Kong, kenapa kamu tidak kasih? Apakah mentang-mentang saya sebagai seorang mantan TKI, iya kan? Ya seperti itulah, mungkin di dalam pemikiran imigrasi Hong Kong itu pada saat itu seperti itu. Tapi kalian tidak tahu, selama 2 tahun itu setiap datang saya ke Hong Kong, saya 2 tahun selama datang ke Hong Kong harus masuk karantina di airport Hong Kong. Waktu itu masih airport Hong Kong yang lama. 2 tahun itu, Mbak. Setiap minggu saya datang. Bayangkan. Menurut kamu perjuangan saya gampang atau berat, Pak? Oke. Nah, kalau kalian mau bergaul sama saya, ya, kalian mau ikut saya, harus contoh cara saya hidup saya. Jangan main-main, jangan habisin waktu. Saya nggak mau juga, gitu loh. Makanya saya senang di sini mau ngajar kalian, mau didik kalian. Maaf, saya bukan ngajar, didik ya, maksudnya memberi pandangan ya, pengalaman hidup saya. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih Pak Chandra. Karena waktunya waktunya. Jadi nanti teman-teman Pak Chandra kalau bisa tinggal